Salah satu pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, Yung, investasi itu cukup sekali saja kah? Atau perlu investasi berulang-ulang setiap bulannya? Nah, jadi di video kali ini kita akan sharing seputar pertanyaan tersebut, teman-teman. Teman-teman juga merupakan salah satu penyanyi. Namun sebelum lebih lanjut, teman-teman, saya ingin menekankan bahwa di video ini, teman-teman, saya tidak ada rekomendasi beli ataupun jual suatu aset investasi tertentu. Ingat, teman-teman, setiap keputusan investasi berada di tangan teman-teman masing-masing. Oke, sudah siap? Sabuk pengaman kita ambil, siapkan teh dan snacknya, kita lanjut. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tersebut, juga kita akan memberikan jawaban yang membingungkan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah pusing duluan, jangan takut, jangan cemas. Karena kita akan membahasnya sehingga teman-teman jadi menjawab, oh, seperti itu. Oke? Jadi tenang saja, nonton saja. Itu pisang gorengnya, silakan dilanjutkan lagi. Oke, jadi yang pertama, investasi itu cukup sekali saja kah? Ya, jawabannya bisa iya, bisa enggak ya. Jadi iya cukup sekali aja, enggak itu harus investasi berulang-ulang. Loh kok gitu, Yung? Kok pelin-pelan banget, nggak bisa jawab sekali aja atau gimana? Kok harus jawabnya A dan B benar ya? Saya nggak suka, Yung. Nah, dengar dulu alasan saya, teman-teman. Kita masuk dulu dari yang sekali saja cukup. Ya, teman-teman ya. Di sini saya mempersilahkan teman-teman yang jago pakai sempoa boleh diambil dulu, kalkulator disiapin dulu. Karena kita akan hitung-hitungan sederhana, teman-teman. Tapi saya ingin menampilkan layar bibit saya terlebih dahulu karena pasti teman-teman pada penasaran update portofolio saya bagaimana ya, teman-teman ya. Bagi yang sering nonton pasti sering, "Yo, update dong portofolio bibitnya gimana nih perjalanan menuju 55 tahunnya." Nah, seperti itu ya. Nah, untuk portofolio anak si Jarvis ini sekarang posisinya masih plus harusnya ya, teman-teman ya. Yap, jadi untuk reksadana Jarvisnya masih plus 9%, masih sumringah saya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke dana pensiun. Dana pensiun di sini reksadana saham ya, karena pasar uang dan obligasi kan umumnya plus ya, teman-teman ya. Tuh di reksadana BNM Index saya plus 21%, sedangkan untuk di Sukor Invest plus 12,38%. Senyum-senyum dong, manis kan saya senyum kan. Kita lanjut lagi, ngapain buka aplikasi bibit? Nah, ini ya, teman-teman ya. Saya ingin mencatatkan salah satu investasi yang akan kita gunakan pada video ini sebagai contoh, teman-teman ya. Ingat, sebagai contoh nih obligasi ya, teman-teman ya. Saya gunakan Sukor Invest Stable Fund di 7,61% per tahunnya. Catat ya, teman-teman ya. Kita pakai yang ini aja sebagai contoh untuk kembali ke pertanyaan awal tadi ya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan kalkulator, teman-teman. Oke. Jadi seperti case tadi ya, teman-teman ya. Contohnya kita membutuhkan biaya kebutuhan hidup satu bulannya itu 10 juta ya. Ini contoh 10 juta ya, teman-teman ya. Kita menggunakan tadi Sukor Invest Stable Fund. Kenapa? Karena tingkat returnnya stabil ya, teman-teman ya. Nggak mungkin kan teman-teman hari ini makan 3 kali nasi, besoknya jadi makan 1 kali aja, karena return investasinya tuh naik turun. Jadi dia turun ya, kita menyesuaikan dengan makan kita. Mungkin besok-besok 2-3 hari kita nggak makan kalau lagi minus. Kan nggak kayak gitu kan. Nah, jadi dari dasar itulah saya menggunakan Sukor Invest Stable Fund ya, karena returnnya stabil. Jadi ada gambaran, ini loh per bulannya kita kan makannya 10 juta. Jadi kita butuh dana berapa buat investasi sekali saja cukup. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita gini loh, teman-teman. 7,61% ini ya, teman-teman, itu dibagi 12 dulu. Berarti per bulannya adalah sekitar 0,0063 ya. 0,0063, kita pakai 0,0063. Jadi kita 10 juta ya, teman-teman ya. 10 juta dibagi 0,0063. Oke. Ini 1, sekian. Saya coba balik dulu layar saya. Ini adalah 1,6 miliar kurang lebih ya, teman-teman ya. Karena dia 1,5875E9 ya, teman-teman. Maklum, terlalu kecil kalkulatornya. Yang sempoa mah enak, lepak dapat 1,6 miliar. Kita buktikan ya, teman-teman ya. Jika kita menginvestasikan 1,6 miliar, teman-teman ya, dikalikan bunga 7,61% ya, teman-teman ya, akan mendapatkan 121.760.000 per tahunnya dan dibagi dengan 12. Maka hasilnya adalah tada, kurang lebih ya 10 juta. Teman-teman sudah hidup enak dengan sekali saja investasinya. Oke, teman-teman.
Dapat di sini gambarannya. 2 gunung, 1 sawah, jalannya di tengah, kasih strip, sawahnya itu pakai V gitu. Kayak gambar dulu waktu TK. Dapat ya teman-teman gambarannya. Jadi kalau misalnya kita bilang mau investasi sekali saja cukup, bisa ya. Ada dana 1,6 miliar, kebutuhan per bulannya 10 juta. Invest saja langsung ya teman-teman ya. Dengan instrumen investasi yang returnnya kurang lebih di 7%-an. Maka kita akan mendapatkan return per bulannya 10 juta untuk menutup kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itu untuk menjawab, yuk apakah cukup investasi sekali saja? Nah, itu dia teman-teman. Lah, bagaimana kalau misalnya nggak ada dana segede itu? Disinilah baru menjawab pertanyaan yang kedua, ya teman-teman ya. Investasinya itu berulang, jadi sebulan sekali seperti yang saya lakukan. Boleh per periode juga teman-teman. Nominalnya berapa? Diusahakan tetap dan meningkat ke depannya. Karena kenapa teman-teman? Gini loh, ini kita nggak pakai kalkulator ya, tapi kalau mau pakai kalkulator juga boleh. Kita ilustrasikan seperti ini teman-teman. Kita pertama kali investasi 1 juta ya teman-teman ya. Bulan depannya itu bukan 1 juta lagi kalau kita taruh di stable ya teman-teman. Sini saya bantu hitungin pakai kalkulator 1 juta ya teman-teman ya. Kita taruh, kita kalikan bunga aja kali 7,61% ya teman-teman, benar kan? 76.100 dibagi 12, maka satu bulannya kurang lebih 6.341. Dia kan berputar kan teman-teman ya. 1 juta ini tadi tambah 6.300 ya teman-teman ya. Sudah 1 juta 6.300. Bulan keduanya lagi kan kita top up lagi 1 juta kan ya teman-teman, 1 juta lagi ya. Jadi 2.6.300 dikalikan tadi bunganya berapa? 7,61% ya teman-teman ya. Kali 7,61%. Dapatnya 150.000 sekian, kita bagi dengan 12. Jadi sudah dapat 12.000 sekian ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kalikan tadi 6.300 dikali 2 itu 12.600. Karena kita simpen terus ya teman-teman ya. Jadi ada sedikit 100 perak lebih ya teman-teman ya. Oke, nangkep di sini. Jadi kita rutin per bulan. Jadi dia bunga berbunga, ini yang dinamakan compounding ya teman-teman. Jadi nilai kita bertambah terus. Jadi jangan patokannya 1 juta ya teman-teman ya. Kan investasinya reksadana ini per malamnya, tiap malamnya diupdate NAV-nya. Jadi dia bergulir, berputar terus. Bulan depan lagi hitungannya lain lagi. Tambah lagi, invest lagi, invest lagi terus teman-teman. Sampai mencapai dana yang kita tuju. Ya teman-teman ya. Ini dalam konteks video kali ini kita menjawab apakah investasi itu cukup sekali aja atau berulang kali. Yang sekali tadi udah contoh, yang berulang kali sampai kapan? Misalnya contohnya kita mau dapat return 10 juta per bulannya, ya invest terus sampai 1,6 miliar kurang lebih dengan instrumen investasi yang returnnya kurang lebih juga 7%-an. Makin tinggi returnnya, makin rendah dana yang kita kumpulkan. Makin rendah returnnya, makin gede pula dana yang mesti kita kumpulkan. Nah teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu ya teman-teman ya, sharing kita seputar pertanyaan apakah investasi bisa dilakukan sekali saja atau harus berulang tiap bulan kita investasi. Saya harap tadi sharingan kita tadi bermanfaat, membuka wawasan. Oh, rupanya begitu ya caranya. Jadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa sih ada yang investasi sekali aja cukup, kenapa harus ada yang investasinya berulang-ulang. Nah, saya masuk ke investasinya berulang-ulang. Seperti itu, teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan ataupun request, silakan drop saja komen di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin mulai investasi menggunakan aplikasi Bibit sebagai contohnya, teman-teman boleh install di Play Store ataupun App Store, dan jangan lupa gunakan kode referral Cashback sehingga kita bareng ini dapat cashback 25.000. Oke teman-teman, dan jangan lupa bagi yang punya request juga boleh request, yuk tolong dong ini dong, Yung saya challenge deh Yung, bisa nggak bikin ini apa seperti teman-teman. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajang.